Kenaan dengan Rohingya ini, saya sebagai orang Aceh menerima mereka ya, karena satu iman ya, sesama saudara kita. Kalaupun bukan sesama satu iman, bukan satu akidah, kalau jelas-jelas mereka itu adalah manusia dan butuh bantuan, ya kita harus menolong. Banyak yang protes itu, kita ngapain nolong, orang masyarakat kita sendiri juga masih susah. Yang menolong itu nanti ada dua aspek, ada sisi kita sebagai masyarakat biasa, ada nanti dari sisi pemerintah gitu. Jadi maksud menolong kita sebagai masyarakat biasa di sini, paling nggak terima dulu mereka sampai ke darat gitu, jangan kita usir lagi ke laut ya. Paling nggak kita nerima dulu mereka sampai ke darat, jangan kita usir-usir lagi ke laut. Kan di situ banyak wanita dan anak-anak, kalau kita usir lagi ke laut, memangnya tega gitu ya, meninggal di laut, terus gara-gara kita usir ke laut gitu ya. Kalau secara kemanusiaan itu kan harusnya nggak tega ya, harusnya kita terima. Nah, kemudian apalagi mereka adalah muslim, wajib kita tolong. Wajib kita tolong ini bukan berarti kita kasih makan sampai bertahun-tahun kita yang ngasih makan, bukan kayak gitu maksudnya gitu ya. Tapi maksud kita tolong ini adalah kita terima dulu kedatangan mereka. Soal nanti mereka urusan makannya dan sebagainya itu kan udah ada yang ngurus dari UNHCR ya, setahu saya gitu. Itu kan udah ada yang ngurus. Paling nggak rakyat Aceh ini minimal menerima, ditempatkan di daerah kita. Toh Aceh itu masih luas ya, Aceh itu masih luas, nggak akan habis lah wilayah kita gara-gara cuma segelintir orang Rohingya gitu. Dan insya Allah itu juga jadi pahala buat kita ya kalau kita membantu mereka. Jadi jangan sekejam itulah, masa rakyat Aceh kejam-kejam kayak gitu ya, jangan sekejam itu gitu ya. Nah, kalau misalkan dibilang kenapa nggak bantu tetangga dulu, ya pastilah kita sebagai manusia juga nolong tetangga, kenapa enggak? Cuma kan nggak perlu disebutin 1, 2, 3, 4 siapa aja yang sudah kita nolong, kan nggak perlu disebutin, itu namanya ria gitu ya, namanya ria. Jadi kan nggak perlu kita sampai bikin video TikTok khusus kita membantu apa aja, siapa saja, berapa banyak, itu kan pembicaraan yang gak etis lah gitu ya. Apa kalau istilahnya itu flexing ya, apa istilahnya itu, pamer-pamer lah gitu ya, seperti itu. Buat apa gitu ya. Jadi bukan berarti ketika menolong si Rohingya berarti nggak nolong sesama tetangga, sesama rakyat Aceh yang masih banyak tidak punya pekerjaan, banyak yang kelaparan dan sebagainya, ya kita tolong juga. Cuma kan nggak perlu dilaporkan ke teman-teman ya gitu ya, cukup menjadi amalan individu aja gitu ya, amal soleh kita aja, cukup dengan Allah aja yang tahu. Ini ada yang komen ribuan ya katanya muslim Rohingya, segelintir sampai ribuan. Nah, ini Kak Rina ini ya, coba cari data dulu. Pengungsi paling banyak di Indonesia itu dari Afghanistan. Dari 100% pengungsi itu 53% itu dari Afghanistan. Jadi kalau memang mau merasa terancam, jangan Rohingya, Afghanistan kalau mau lihat jumlah ya. Tapi buktinya kan sampai sekarang kita walaupun banyak pengungsi dari Afghanistan nggak apa-apa ya, baik-baik aja. Cuma ribuan orang dibandingkan dengan lebih dari 200 juta rakyat Indonesia, mereka mana berani lawan gitu ya. Nggak akan menjadi sebuah ancaman, apalagi memang mereka bukan itu motivasinya, bukan mau menjajah ya, bukan mau menjajah. Coba bicaranya secara data gitu ya, pengungsi Afghanistan 53% lebih besar ya, lebih besar. Jadi Rohingya itu cuma berapa gitu, cuma berapa persen. Coba kalau kita mau pakai matematika gitu ya, kita persenkan, itu cuma sedikit. Jadi nggak usah khawatir gitu ya, sampai sekarang baik-baik aja. Saya juga dari 2015 ketemu dengan pengungsi Rohingya, itu nggak apa-apa gitu. Bahkan mereka itu orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran. Mungkin mereka nggak jago matematika, nggak jago fisika, karena memang tidak ada kesempatan buat sekolah ya di wilayahnya sendiri. Tapi yang saya lihat itu yang mereka tahu itu adalah belajar Al-Quran. Bukankah kalau orang-orang yang belajar Al-Quran itu kan dekat dengan Allah gitu ya, hatinya itu akan mudah tersentuh dengan Allah, dengan ajaran Allah, ajaran Islam ya maksudnya. Nah, terus kalau misalkan teman-teman lihat ada yang mungkin brutal sikapnya, akhlaknya dan sebagainya ya, itu cuma oknum ya, cuma segelintir orang, sedikit dari 1 dibanding berapa ya dari muslim Rohingyanya, dan itu masih bisa kita edukasi gitu ya. Apalagi mereka adalah orang-orang yang belajar Al-Quran, masa sih nggak berhasil dengan edukasi yang baik? Harusnya kita nih yang orang yang tanda kutip yang meraih pendidikan itu mudah sekali, dari bayi kita udah dapat sekolah mungkin ya, saking mudahnya akses belajar ya. Harusnya kita yang lebih bisa mengayomi mereka gitu ya, mengajak mereka belajar gitu ya, mengajarkan akhlak yang mulia, akhlak Islam dan sebagainya. Jadi harusnya nggak ada alasan beda mazhab lah apa sama macam ya, justru kita yang lebih bisa gitu ya ngajarin mereka gitu, dan itu akan menjadi pahala juga kan buat kita untuk mengajarkan mereka gitu. Saya rasa gitu. Jadi nggak perlu sampai ketakutannya terlalu luar biasa, kayaknya terlalu lebay deh kalau ketakutannya itu terlalu luar biasa gitu. Kalau menurut saya ya terlalu lebay. Oke, terima kasih Bu Cuk Susan. Jadi begini Bu Susan, saya ada pertanyaan nih.
Bisakah, terima kasih tukang daging, bisakah kita berbicara, sering kan orang berbicara, kita orang Aceh menolak, kita orang Indonesia menolak, apakah dengan seseorang berbicara itu bisa mewakili orang semuanya? Itu bagaimana Bu Susan? Ya nggak bisa lah. Terbukti MPU aja kan dari ulama Aceh aja menerima Rohingya, gitu ya. Sedangkan ulama itu apa? Warasatul Anbiya, waris para nabi, ya. Dan orang Aceh ini sangat memperhatikan suara ulama, ya. Jadi kalau kalau teman-teman mau bandingkan antara ulama Aceh sama yang penebar hoax, itu lebih kuat mana pijakannya? Coba bandingkan aja, gitu ya. Nah, terus mungkin kita ini kayak saya bukan ulama ya, bukan mubalighah, mungkin bukan ustazah yang gimana gitu misalkan gitu ya. Tapi yang saya sampaikan itu adalah ada dalilnya, ya, ada dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dibandingkan dengan orang-orang yang ngoceh panjang lebar, mungkin followersnya bisa lebih berkali-kali lipat dari kita dan pengaruhnya lebih luar biasa dari kita, tapi dia nggak mengambil pijakan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih pilih mana? Ya, kalau saya nih ya sebagai orang yang bodoh, sebagai orang yang takut ya amalan saya diterima oleh Allah apa enggak ya, kayaknya saya lebih ambil amannya yang ada pijakannya itu dalil Al-Quran dan As-Sunnah, daripada nanti akhirat saya kenapa-kenapa gitu ya, daripada beresiko nanti di akhirat kan nggak bisa balik lagi ya ke dunia. Ya mendingan ambil yang udah jelas resikonya itu. Ketika mengambil yang sesuatu hal dari Al-Quran dan As-Sunnah, resikonya itu adalah akan disayang Allah nanti di akhirat. Itu aja gitu, ngapain kita mikir jauh-jauh.